Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersua kembali di dalam kajian Dunia Sufi yang ke-28. Malam ini kita khusus bercerita tentang bagaimana orang-orang yang dipilih, ya, bagaimana orang yang dipilih itu akan tercerahkan, ya, bagaimana persyaratan-persyaratannya, ya. Mari kita, sebentar, ya, lanjutkan, ya. Kita lihat, ya, banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang kalau kita lihat itu kolosal lah, ya, banyak pesertanya, ya, dan dengan pakaian yang juga tidak kalah bagusnya yang mereka kirimkan atau pakaikan. Lalu sebuah pertanyaan yang muncul, apa yang kau cari sahabat? Nah, ini yang ingin kita coba ulas nanti. Sebenarnya yang dicari orang itu apa, gitu ya. Nah, ya, sebenarnya yang dicari itu adalah pencerahan. Pencerahan seperti apa yang dicari itu? Nah, ini yang akan kita lihat nanti secara detail nanti, dan juga akan kita lakukan latihan. Yang dicari adalah pencerahan atau enlightenment. Dan kita sudah tahu bahwa persyaratan untuk enlightenment itu apa? Bahwa mata hati kita sudah tajam, ainul yakin terhadap sesuatu yang sudah kita ketahui dengan ilmu yakin. Nah, ini persyaratannya untuk enlightenment itu ternyata bukan kalau dia sebagai laduni, ya dia akan ujuk-ujuk tiba-tiba didapat pencerahan. Nah, ini bedanya dengan orang yang laduni dengan orang yang tidak laduni. Kalau laduni, enlightenment diberikan langsung, ya, langsung, dan paham sepaham-pahamnya sesuatu yang sebenarnya yang tadinya tidak paham. Tetapi kalau bagi kita, ya, itu dibutuhkan adalah ainul yakin. Ainul yakin ini akan dihasilkan dari ilmu yakin atau certainty of knowledge, ya. Ini yang dibutuhkan, dan inilah jalan nabi-nabi atau jalan sufi, jalan nabi-nabi dan rasul-rasul yang diajarkan oleh guru kita Ustaz Husain bin Abdul Latif. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, ya. Nah, ini juga nanti akan kita lihat, ya, bagaimana yang dipilih ini, ya, seperti apa yang terjadi pada dia, ya. Enlightenment itu seperti apa yang terjadi oleh dia, apa yang menggerakkannya ini. Nah, ini akan terjawab nanti, ya, tali-tali apa, ya, yang akan menghubungkan kita dengan yang menggerakkan itu. Nah, ini yang akan kita jawab satu persatu nanti. Seperti kita ketahui, ini adalah satu hal yang sangat fenomenal, ya, fenomenal, yang diberikan pemahamannya oleh guru kita terhadap diri kita semua, bahwa bagaimana kita mengenal diri sendiri, mengenal diri kita, komponen-komponen diri kita. Ini yang dicari orang sebenarnya. Maka banyak orang mengatakan mengenal diri maka akan mengenal Tuhan. Ya, ini yang berbelit-belit. Tetapi kita mengenal diri itu gampang sekali sudah, bahwa jasad kita terdiri dari apa? Ada badan, ada hidup yang menghidupkan jasad atau badan kita. Kemudian hati yang terdiri dari minda, mata hati, dan telinga hati atau pendengaran. Mata hati, penglihatan, dan ruh. Ini adalah komponen yang membentuk diri kita semua. Nah, yang ini minda dengan roh disebut dengan jiwa. Jangan ragu-ragu lagi, kita sudah kenal semua. Dan yang di dalam badan kita ini tidak ada apa-apa sama sekali. Di dalam badan ini hanya ada apa? Ada atom-atom saja, ya. Atom-atom yang menyusun, ya. Ada triliunan sel yang ada di sini yang dibentuk oleh atom-atom, dan masing-masing atom itu bergerak sesuai dengan fitrahnya masing-masing, ya. Dan inilah yang kita kenal bahwa ini adalah penzahiran dari zat. Zat adalah penzahiran dari yang maha halus. Nah, ini yang kita pahami nanti, ya.
Nah, karena kita sudah ma'rifatullah, maka kita sudah paham saja bahwa zat itu adalah ya yang diri kita ini adalah sebenarnya zat juga, ya, zat yang terzahir. Jadi zat dengan yang terzahir ini ya udah sama saja sebenarnya, ya. Dia zat itu tidak terpisahkan dengan penzahirannya. Nanti juga maha halus juga tak terpisahkan dengan penzahiran zat itu sendiri, ya. Sehingga untuk orang ma'rifatullah dia sudah mengenal seperti hal begini saja sudah. Ya, ini yang terjadi. Dengan bagaimana ilmu yakin, ya. Ilmu yakin itu berhubungan dengan apa? Dengan akal, pikiran, dengan minda, ya, ilmu yakin. Dengan berdasarkan akal, ilmu yang diberikan kepada akal ini, maka nanti kita akan bisa yang tadinya minda atau pikiran kita ini kotor, ya, kotor dengan berbagai berhala atau berbagai bentuk dan rupa, dan kita dengan ilmu yakin, dengan satu kunci yang sangat powerful sekali, yaitu bahwa pada sebelum ada apa-apa hanya Allah saja yang ada, maka begitu kita ingat kepada Allah, maka apapun kotoran-kotoran yang ada di dalam minda kita akan menjadi bersih seketika. Nah, ini yang akan kita lihat nanti. Bagaimana dengan mata hati? Ainul yakin, mata hati ini adalah bagaimana kita menghadap. Dan nanti kita akan lihat bagaimana kita menghadap kepada wajah yang maha meliputi. Ya, ini ada nanti ayat-ayatnya lengkap semua, ya. Nah, bagaimana nanti rasanya seperti apa, ya. Nah, ini antara minda dan penglihatan dan roh ini harus dia itu ada sinkron nanti. Nah, ini yang menyebabkan nanti ada pencerahan nanti. Kalau dia tidak sinkron, itu nggak ketemu nanti dia. Kita masih dalam, oh ini ragu, ini benar nggak gitu. Tapi kalau dia sudah sinkron nanti, sinkron itu minda kita sudah mengingat kepada Allah, tidak ada rupa dan umpama di dalamnya. Kemudian bagaimana mata hati kita menghadap kemanapun mata hati itu, ya, kita hadap ke depan, ke atas, ke belakang, yang terlihat hanya wajahnya yang maha meliputi. Maha meliputi artinya apa? Berarti kita merasa ada di dalam liputan itu sendiri. Nah, itu nanti yang ada yang kita latih nanti. Bagaimana kita merasakan di dalam liputan wajah itu sendiri, ya. Bagaimana di dalam liputan wujud itu, bagaimana di dalam liputan penglihatan itu sendiri, nanti itu kita lihat nanti, ya. Nah, nanti setelah itu bagaimana hasilnya adalah pencerahan. Pencerahannya akan membawa kita kepada apa? Kepada ciri-ciri sebagai orang-orang Allah. Sehingga gerak hidup kita itu adalah orang yang selalu ingat kepada Allah, kemanapun memandang hatinya, mata hatinya sudah melihat wajah yang maha meliputi saja, ya, dan di sanalah muncul berbagai perasaan nanti, sehingga dia akan mudah menjalani kehidupan orang-orang Allah yang penuh dengan perubahan dalam ibadah, perubahan dengan karakter atau kepribadian. Nah, mari kita lihat satu persatu, ya. Mari kita lihat ilmu yakinnya seperti apa. Ilmu yakin ini adalah satu permulaan yang akan membawa kita melewati segala ciptaan, ya, melewati. Tidak ada lagi di dalam pikiran kita, di dalam minda kita, tidak ada lagi bentuk dan rupa, tidak ada lagi perjalanan, tidak ada lagi umpama-umpama di dalam minda kita. Seakan-akan minda kita itu berada dalam keadaan bersih, kosong dia. Allah. Maka di dalam minda kita tidak ada rupa zat, tidak ada rupa bentuk, ya, tidak ada umpama, tidak ada huruf, tidak ada warna, tidak ada bunyi, tidak, dia maha gaib, tidak diketahui. Pokoknya adalah dia bersih, ya. Kalau kita lihat, ya, nggak ada rupa apa-apa, hitam saja gitu, ya. Sederhana sekali sebenarnya mengingat Allah itu. Ingat, jadi sebelum ada apa-apa hanya Allah yang ada. Maka di sini sudah tidak ada rupa, lewati semua rupa. Nah, itu dia. Maka dari yang tidak ada rupa itu sendiri, maka ada sedikit yang tidak berupa itu, ya. Tetap yang maha halus ini juga tidak ada rupa, tidak ada bentuk, ya, tidak ada
macam tidak gaib. Maha halus ini juga seperti itu sebenarnya. Tapi kita gambarkan yang maha halus seperti ini yaitu hanya untuk memudahkan saja, untuk membedakan dirinya yang maha besar dengan sedikit dirinya tadi yang menjadi ciptaan. Maka ada wajah tadi ya kita perbesar, wajah menjadi zat, zat menjadi Lauh Mahfudz. Nah, inilah ilmu yakinnya sesederhana ini ya, tidak macam-macam. Jadi jelas sekarang bagaimana hubungan Allah dengan ciptaannya nanti, jelas seperti itu ya, kewujudannya seperti apa ya. Maka inilah yang kita pahami bahwa kun, maka sedikit wajahnya tadi tidak sama dengan tidak ada rupa, tidak ada umpama seperti Allah sendiri, sama, tetapi ini hanya sedikit saja. Nah, maka disitulah serentak terjadi wajah dia bersembunyi di dalam zat, zat dia bersembunyi di dalam Lauhul Mahfudz ya. Maka nanti barulah terjadi universe ciptaan atau Lauhul Mahfudz ini bagaimana terjadinya? Apa yang terjadi dengan Lauhul Mahfudz ini? Maka kita lihat di dalam Lauhul Mahfudz itu nanti ada the universe ya, langit dan seluruh bumi dan planet-planet, bintang-bintang ada di situ, ada kursi, ada 7 lapis langit atau heavens ya. Kemudian di situ ada Sidratul Muntaha, ada di situ ada mustawa, ada pena di situ, tempat Allah menurunkan perintah-perintahnya kepada malaikat. Nah, di atasnya ada air, di atasnya adalah aras. Cahaya aras ini juga sangat luar biasa ya, sehingga untuk memelihara Sidratul Muntaha ke bawah ini dari cahaya aras ini juga itu ada air yang memeliharanya. Di atas aras ada tirai nur, di atas tirai nur ada zat, di atas zat ada yang maha halus. Ya, nah itu seperti itu. Tetapi karena zat dan maha halus yang ada di luar tirai nur ini juga sesuatu yang tidak ada umpama dan pembahasannya, maka kita batasi saja pembahasannya itu sampai di mana? Sampai di tirai nur ini. Ya, tirai nur sendiri juga tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Ya, dia hanya lapisan-lapisan yang menjaga menjaga Lauhul Mahfudz ini dari dahsyat atau kuatnya, sucinya cahaya zat ya, yang membakar siapa saja yang terpandang kepadanya. Nah, ini adalah, tetapi walaupun sudah kita hanya berada di dalam di bawah tirai nur ini, kita sudah tahu di sebaliknya ada apa? Di sebaliknya tetap ada zat yang sudah bermanifestasi menjadi Lauhul Mahfudz ini, dan di balik zat itu ada tetap yang maha halus, tetap ada di situ, tetapi sudah bermanifestasi ya. Maka yang di luar tirai nur itu yang belum bermanifestasi menjadi Lauhul Mahfudz. Ini selalu ada di dalam pengetahuan kita. Lalu yang terjadi ya, inilah Lauh Mahfudz tadi maka akan menzahirkan rupa ciptaan. Itulah urutannya seperti itu ya. Tetapi semua yang tadi dari wajah, zat, Lauh Mahfudz atau rencana itu sendiri terjadi saat kun, semua terjadi di situ. Maka yang termasuk 70 tirai nur, aras, air, dan Sidratul Muntaha. Itu pun tidak ada waktu ya. Dia serentak terjadi artinya. Dan yang ada waktu penciptaan itu adalah yang tadi, yang 7 langit ya, dan the universe atau langit dan bumi, itulah yang ada waktu ya. Maka kalau kita lihat sekarang ya, yang maha meliputi itu ke seluruh zat ini, kita tahu dia meliputi seluruh ciptaan ini, dan wajah dia akan meliputi zat dan ciptaan. Nah, ini yang disebut dengan sesungguhnya dia maha meliputi segala sesuatu. Nanti ada ayatnya, nanti kita lihat itu ya. Jadi ya, wajah meliputi zat, meliputi ciptaan. Zat meliputi seluruh rupa ciptaan ini. Ini yang disebut nanti pandangan ya, pandangan marifatullah atau pandangan hakikat ya. Nah, ini yang kita lihat. Jadi ilmunya bahwa ini ya. Ini lihat,
bahwa semua yang ada ini, semua yang kita lihat tadi sebenarnya hanya ada di dalam yang maha halus saja. Hanya di situ ilmu yakin yang perlu wajib kita ketahui. Setelah itu baru kita bisa memahami berbagai macam ayat-ayat Marifatullah nanti ya. Maka disitulah Allah dikatakan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Jadi Allah maha suci dari segala yang disifatkan oleh manusia. Jadi tetap karena yang disifatkan itu hanya apa? Yang ada di dalam maha halus itu sendiri. Baru kita paham bagaimana dia maha suci. Ya. Nah, kalau kita lihat ini kemarin waktu di Bali ada sebuah gambar bagaimana ada bentuk-bentuk singa ini sebenarnya adalah kayu, ya kayu yang meliputi ke seluruh bentuk. Ya, kemudian ini adalah patung bentuk kayu yang meliputi keseluruhan patung atau bentuk tersebut dan pohon yang meliputi kesemuanya. Jadi kelihatan sekarang kalau orang yang buta ini ngelihat bentuk, kalau orang yang sudah mengenal hakikat maka dia mengenal oh ini kayu saja. Tetapi orang yang sudah mengenal marifat maka dia mengatakan oh itu pohon saja. Nah ini adalah perbedaan pandangan orang-orang yang buta dengan orang-orang yang sudah melihat. Itu yang pertama. Ini yang lebih bagus ya, yaitu adalah bentuk burung. Ini adalah bentuk burung. Kemudian bentuk ini adalah kalau orang yang sudah tahu hakikat, oh ini ternyata kayu saja ya. Orang yang sudah mengenal marifat maka dia mengatakan itu pohon. Maka pohon itu adalah hanya sedikit saja dari hutan yang ada. Ya. Ini pohon maka dia hanya sedikit saja dari pohon yang ada di hutan. Jadi ya begitulah kita memahami seluruh ciptaan ini hanya sedikit saja dari diri Allah. Ya, bahwa burung hantu tadi hanya sedikit saja dari hutan atau pepohonan yang ada di hutan. Seperti itu perumpamaan yang kita buat. Maka barulah kita bisa melihat ini bahwa alam semesta tadi atau lauhul mahfuz tadi berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah tali yang menggenggam ya. Nah, situlah maha halus yang kita sebut tadi. Ya, dia maha halus itu meliputi segala sesuatu. Ya, meliputi segala sesuatu. Dan inilah juga yang kita pahami bahwa inilah orang yang dipilih oleh Allah ya, yang di sini kita akan berada nanti. Bagaimana kita mengingat Allah, bagaimana kita merasakan di dalam liputan wajah yang maha meliputi. Nah, ini adalah yang akan kita lihat nanti. Itu ilmu yakinnya. Sekarang kita lihat bagaimana dengan ainul yakinnya. Ini ainul yakinnya, certainty of vision ya, atau menghadap kepada wajah yang maha meliputi. Al-Baqarah ya, ini ada dalilnya. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Kemudian ingatlah bahwa sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia maha meliputi segala sesuatu. Nah ini dua ayat ini sangat penting ya. Tetapi banyak orang yang mengatakan ya, yang meliputi itu apa? Yang meliputi adalah kekuasaannya, yang meliputi adalah ilmunya. Ya, kita tahu bahwa kekuasaannya, ilmunya tentu berada pada dirinya sendiri. Ya, kan gitu ya. Nah, ini adalah dalil-dalilnya yang sangat powerful untuk kita pakai. Maka barulah kita bisa memakai ilmu yakin tadi untuk melihat dengan pandangan-pandangan mata hati ya. Pandangan mata hati kalau hanya masih terbatas kepada pandangan lauhul mahfuz atau pandangan sifat, maka kita disebut orang yang masih buta. Ya, kalau pandangan kita sudah masuk kepada pandangan hakikat, artinya kita sudah paham ya, mata hati kita sudah mulai bisa melihat, oh, situ ada sebenarnya di sebalik semua ini adalah zat. Tetapi jangan berhenti di situ ya, karena kita sudah paham bahwa di sebalik zat itu ada wajah yang akhir dari segala pencaharian kita. Nah, dan kita tidak bisa lagi menafikan wajah karena dia sudah sebahagian dari sedikit dari Allah. Nah, ini yang paling paham kita ketahui. Maka pandangan sifat, maka yang masih terlihat adalah bentuk-bentuk dan rupa-rupa ya. Maka pandangan marifat, pandangan hakikat,
maka segala bentuk atau sifat-sifat tadi sudah hilang, maka yang terlihat oleh dia adalah semata-mata zat. Zat yang maha meliputi segala sesuatu. Ya, jadi sesungguhnya dia maha meliputi segala sesuatu, maka dalam pandangan hakikat yang meliputi segala sesuatu itu adalah zat. Ya, tetapi dalam pandangan marifat, zat pun sebenarnya diliputi oleh wajah. Maka zat pun hilang. Yang ada adalah di pandangan makrifat, yaitu kemanapun mata memandang, disitulah wajahnya yang maha meliputi. Ini yang akan membuat kita nanti tercerahkan ya dengan berbagai ciri-ciri ya. Kemudian dengan begitu kita seakan-akan dibangunkan dari tidur lelap atau kemabukan ya. Terangkat tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada semuanya itu dengan sejelas-jelasnya. Ini yang tidak meragukan gitu ya. Mata memandang yang tidak diragukan lagi. Jelas sekali. Apa yang kamu lihat? Allah. Sudah, wajahnya yang kita lihat. Tidak ada keraguan lagi kita untuk menjawab itu. Ya, sesungguhnya sebelumnya kamu berada dalam keadaan lalai. Kalau kami singkapkan daripadamu matamu, maka penglihatanmu atau mata hati pada hari itu menjadi sangat tajam. Ini yang akan terjadi. Maka Allah jugalah yang memiliki timur dan barat. Kemana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Ini tadi Al-Baqarah 115. Maka ini yang terjadi. Pandangan marifat semua hilang, sifat hilang, maka kemanapun engkau menghadap ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Di situ baru kita bisa membaca ayat tersebut, membaca bacaan salat tersebut. Kalau belum, maka kita artinya masih orang yang munafik ya, orang yang tidak sama apa yang dalam minda dia, apa yang dalam penglihatan dia, apa dengan diucapkan dia tidak sinkron. Nah, itu dia ya. Maka ini yang nanti kita akhiri atau kita tetap tidak bisa mengatakan bahwa aku adalah Allah, nggak bisa. Karena semua yang kita bicarakan adalah hanya sedikit dirinya yang halus saja. Nah, itu dia. Ya, maka disitulah setelah itu baru kita bisa memahami berbagai kebuka semua ya, dibangunkan kita sehingga terbuka ayat-ayat ma'rifatullah yang selama ini kalaupun kita baca nggak ada pengertian pada diri kita ya, nggak ada pengertian sedikit pun. Maka sekarang dengan memodal ilmu yakin dan vision tadi dan ainul yakin tadi, baru kita bisa memahami bagaimana dia melihat, dia mendengar, dia mengetahui, dia mengawasi. Ya, ini adalah ihsan nanti. Bagaimana dia maha besar, maha luas, maha tinggi. Bagaimana dia zahir, batin, awal, akhir. Ya, bagaimana mujizat berlaku. Dia maha halus, maha meliputi. Ya, bersamamu dimanapun kamu berada. Dia lebih dekat dari urat leher. Nah, ini semua bisa terjawab. Apalagi dia bersemayam di atas aras, oke, nggak ada masalah. Dia berada di atas langit, nggak ada masalah. Dia berada di lebih dekat dengan urat lehermu, nggak ada masalah. Semuanya terjawab dengan sangat meyakinkan. Apalagi kita setelah itu akan bisa mengenal bagaimana afal Allah bekerja semua kepada seluruh makhluknya itu, sehingga di situ kita akan percaya kepada takdir. Nah, itu dia. Ya, seterusnya apa yang terjadi ya? Sebentar, ya kita situ dulu ya. Nah, bagaimana dengan rasa dan gegaran? Nah, ini dia impaknya. Impaknya apa? Air mata akan jatuh bercucuran. Kenapa? Karena mengetahui betapa selama ini kita lalai, bahwa kita tidak mengenal Allah, tidak melihat Allah, merasa bebas berbuat apa saja, ya, berbuat salah, berbuat dosa, mencuri, ya, kemudian korupsi dan sebagainya. Ternyata kita baru tahu sekarang bahwa ternyata Dia melihat kita. Nah, ini yang tidak kuat kita nanti, ya. Ya, diperlihatkan kepada mereka tanda-tanda yang Maha Penyayang, mereka lalu tersungkur dan sujud sambil menangis. Ini tanda-tandanya ya. Jadi baru kita paham kenapa orang-orang
dulu ya, kalau diingatkan Allah ya, Allah melihat kamu, dan langsung mereka gemeter karena di situ ada perasaan ya. Dia sudah mata hatinya sudah melihat ya, bahwa dia dilihat. Maka barulah di dalam sholat kita akan bisa berada dalam kekhusyuan. Khusyuk itu syaratnya ada dua saja, khusyuk itu yang utama. Pertama adalah mindanya penuh dengan ingatan kepada Allah. Mata hatinya memandang kepada wajah yang maha meliputi. Baru di situ nanti akan terasa. Bagaimana? Begitu kita mengatakan Allahu Akbar, terasa kebesarannya. Ini yang akan muncul di dalam perasaan kita. Ya, dan ini yang membuat air mata kita jatuh bercucuran. Ya, selama ini tidak terasa, kita tidak terasa dilihat, kita tidak terasa kewujudan Allah, kita bebas saja gitu. Tetapi dengan modal apa? Ilmu yakin, ainul yakin ini baru kita tercerahkan nanti. Ya, itu dia. Nah, kemudian apa? Pencerahannya seperti apa? Nah, ini pencerahannya. Pencerahan itu ya seperti kita terkejut ya, terkejut melihat dan merasakan apa? Kewujudannya, keesaannya, kebesarannya. Jadi kita merasa terkejut ya, apa? Yang benar-benar kita terkejut ya, yang tadinya tidak tahu, yang tadinya kita tidak sadar, yang tadinya kita lupa gitu ya, tiba-tiba kita sadar, ini tuh dia kewujudannya. Ternyata, oh iya benar, subhanallah, dia adalah Maha Esa, dia Maha Besar. Nah, itu yang terjadi ya. Yang tadinya hanya menyepelekan saja, tiba-tiba kita dikejutkan, benar-benar dikejutkan ya. Nah, ini dia ya. Seperti kita terkejut dengan sesuatu yang diberi hadiah yang sangat-sangat besar ya. Umpamanya kalau di Indonesia itu mungkin uang 1 triliun ya, kaget seperti itu gitu ya. Tapi ya ini lebih dari itu ya. Sehingga ini yang harus kita lihat nanti, bagaimana wajah ini meliputi segala sesuatu. Maka dimanapun kita berada, di luar, di alam ya, malah di situ kita akan melihat wajahnya ya. Dan kita bisa, aku melihat wajahmu di sebalik apa yang kulihat ya Allah. Ini yang bisa kita lihat nanti. Di sebalik yang terlihat tadi, dia terlihat ini, aku melihat engkau dengan jelas. Engkau melihatku pula dengan sangat jelas. Ini pengertian-pengertian yang akan kita tanamkan di dalam minda kita. Ya. Nah itu dia. Ya. Nah, itu adalah pencerahan. Lalu apa? Maka akan menjadi orang-orang Allah. Kehidupan orang-orang Allah itu ya seperti ini kehidupannya. Apa? Ibadah ya. Dia dengan ibadah dengan ihsan ya, selalu zikrullah. Nah, ini ada perubahan-perubahan ya. Pertama, akhlaknya berubah. Ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, bagaimana perubahannya. Orang yang tadinya pemarah, pembengis dan sebagainya, tiba-tiba dia menjadi lembut, menjadi seorang yang enak untuk dijadikan teman berbicara, teman berdiskusi, ataupun teman untuk menghadapi kehidupan ini. Nah, itu yang pertama ya. Dalam sholat kita bisa zikrullah, di luar sholat bagaimana, dalam kehidupan sehari-hari insya Allah bisa ya. Dan kita tidak perlu lagi rabitah itu nggak ada. Rabitah itu banyak, bukan hanya wajah guru saja ya. Rabitah itu apa? Rabitah itu adalah menggambarkan sesuatu, kita pandang sesuatu selain dari wajah Allah, itu rabitah namanya. Apa rabitahnya? Ada orang yang rabitah dengan apa? Dengan nafas dia. Maka nafas itu menjadi rabitah. Ya, apalagi dia alam semesta ini dia rasakan pergerakannya, itu adalah rabitahnya. Jadi rabitah itu adalah menunjukkan pandangan hati kita kepada sesuatu yang bukan Allah, bukan wajahnya. Itu rabitah. Kita tidak pakai itu lagi, ya. Maka yang terjadi adalah perubahan di dalam ibadah sunnah kita. Orang yang tadinya tidak pernah atau jarang ataupun kalaupun ada ya sekali dalam sebulan juga sudah bagus ya untuk sholat tahajud gitu ya. Tapi tiba-tiba ya kita bisa melakukan ini tahajud ini dengan tidak terhenti
ya dari hari ke hari. Bagaimana kita bisa berpuasa ya. Puasa ini juga tidak mudah ya, sangat sulit ya. Orang pertama kali puasa Senin Kamis saja sulitnya luar biasa. Tapi dengan perubahan yang akibat pencerahan tadi, maka kita bisa puasa dengan sangat-sangat menikmati bagaimana puasa itu tidak memberatkan kita, ya tidak ada lagi lapar dan haus, ya nggak ada seperti itu, ya. Jadi kalau tidak ada rasa puasa yang enak itu, maka yang ada apa? Ada lapar dan haus. Tapi kalau sudah dalam keadaan seperti ini, lapar haus itu tidak terasa lagi. Ya, baca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu dengan apa? Dengan keadaan nanti kita masuk kepada keadaan itu, kita buka mata, kemudian kita baca Al-Quran. Seakan-akan kita sedang membaca surat cinta dari Ilahi di depannya. Ini yang sangat memberikan perasaan yang haru biru juga, ya. Seakan-akan kita membaca di depan wajah dia surat cinta dari dia. Nah, ini yang baca Al-Quran itu, ya. Kemudian akhlak mulia, ya ada sedekah, hidup zuhud. Ini adalah sedikit dari perubahan dari sekian banyak perubahan yang akan terjadi, ya. Penuh kasih sayang, hidup zuhud, ya, berpegang kepada syariat, ya, benar-benar takut kepada Allah. Dan ini yang paling penting, itu adalah selalu dalam keadaan ingat kepada Allah, ya. Kalau ada masalah, kita NST, berdoa, naik serat tunggu. Dan kalau kita tidak ada masalah apa-apa, kita tetap rileks wangkonar. Ini yang terjadi. Ini adalah keadaan kehidupan ahli sufi atau orang-orang Allah. Lalu apa? Ini yang terjadi, perubahan, ya, pribadi yang baru. Ini yang tadinya semuanya ini adalah sangat sulit bagi kita dapatkan. Ada hidup sederhana, tidak menetapkan zuhud yang sudah kita sebutkan tadi, jujur dan tulus. Bagaimana bisa harus jujur dan tulus, ya? Kemarin saya tertawa melihat bahwa orang yang paling berbahagia di dunia itu adalah orang Finlandia. Ya, itu disurvei, ya. Dari sekian banyak, ya, Indonesia, Malaysia, Singapura itu berada dalam level ke-60 kalau tidak salah, ya. Apa kriterianya? Kriterianya yang pertama itu adalah tidak sombong. Tidak sombong kepada orang lain, ya. Yang kedua kriterianya adalah menyayangi alam. Ya, sehingga kemanapun dia pergi, dia sayang dan membersihkan atau menjaga kebersihan alam. Dan yang ketiga adalah jujur. Ya, kalau ketinggalan dompet di jalan atau ketinggalan harta kita itu aman, tidak ada yang ngambil, gitu ya. Ya, dan itu kan nilai-nilai yang ada di dalam Islam sebenarnya. Tetapi itu belum menjadi sesuatu yang melekat di dalam diri kita dan menjadi sesuatu yang pribadi, ya. Nah, ini ada salahnya di mana? Ternyata salahnya adalah dari pendidikan sejak kecil, karena tidak pernah diajarkan, knowledge-nya nggak pernah diajarkan. Yang diajarkan adalah ilmu pengetahuan bahwa persaingan mencari kehidupan dunia, itu yang diajarkan. Tetapi dengan ilmu Ma'rifatullah ini entah kenapa, nah ini yang disebut dengan sesuatu keajaiban sebenarnya. Ini kok terjadi perubahan yang mendasar seperti itu. Yang tadinya kita tidak jujur, tapi sekarang menyadari bahwa kita dilihat, lalu kita menjadi jujur dan tulus. Ya, nah itu dia kasih sayang. Kenapa bisa kasih sayang? Karena kita tahu bahwa di sebalik semua ciptaannya, di sebalik sahabat kita, di sebalik anak kita, di sebalik istri kita, di sebalik suami kita, ternyata itu ada wajah yang maha halus. Nah, ini yang membuat kita merasa kasih sayang, ya. Sehingga dalam hal apapun juga kita bisa hidup macam biasa. Ya, tidak ada lagi persoalan. Kenapa? Kita sudah tahu rahasia. Ya, rahasia yang kita sampaikan dari satu sampai berikut itu adalah rahasia-rahasia yang sebenarnya membuat kita bisa hidup macam biasa. Tidak ada lagi pertanyaan kenapa, harusnya nggak ada lagi. Ya, di situ baru kita bisa berpegang kepada Allah. Berpegang itu artinya apa? Bahwa minda kita teguh mengingat Allah. Tidak ada lagi yang diingat oleh Dia. Nah, itu berpegangnya kita seperti itu. Ya, kemudian dapat dipercaya. Di situ ada kekuatan jiwa juga.
Dan yang paling mengherankan adalah kita akan dibimbing oleh ilahi. Ya, apapun masalah kita, insya Allah dibimbing. Ya, dan kita tidak perlu lagi takut dengan segala permasalahan. Kenapa? Kita tahu penyebabnya, bahwa itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah, maka kita akan tahu bahwa setiap permasalahan itu ada jawabannya. Dan di situ kita akan naik serah dan tunggu. Nah, sedekah ini adalah menandakan bahwa kita tidak begitu terikat lagi dengan harta kepemilikan kita. Nah, ini yang terjadi juga dengan para sahabat Rasulullah dulu. Ya, dia dengan mengenal Allah tiba-tiba semua dicampakkan seperti minuman keras dicampakkan, nggak ada lagi ya. Kemudian bagaimana mereka punya ratusan istri, maka dia tinggal 4 atau kurang dari 4. Itu dia. Ya, pemaaf, lemah lembut, dan mudah iqra. Kenapa kita iqra? Iqra itu adalah membaca. Apa yang kita baca? Pengajaran Allah kepada kita. Kenapa? Di setiap yang kita lihat, di situ ada Allah sedang berbicara kepada kita. Ya, contohnya, saya pernah mencontohkan, saat kita bercocok tanam, kita tanam pohon pisang, ya, pohon pisang. Kemudian kita beri yang pertama dengan pupuk 1 sendok, yang kedua kita beri pupuk 5 sendok, yang ketiga kita beri pupuk 10 sendok, gitu kan? Maka masing-masing pohon itu berbicara kepada kita. Ya, Allah berbicara di situ kepada kita. Apa kata pohonnya? Yusdeka, kalau engkau beri aku pupuk 5 gram, ya, maka tumbuhku akan seperti ini. Nah, tumbuhnya yang diperlihatkan oleh pohon pisang itu berapa besar tumbuhnya, berapa buahnya, dan sebagainya. Kalau 10 gram, nah ini loh yang terjadi. Maka yang 20 gram seperti apa? Dia berbicara. Pisang itu saling berbicara kepada kita. Akhirnya apa? Kalau begitu, ya Allah akan saya pakai yang ini. Ya, maka ini yang optimum. Kalau terlalu sedikit hasilnya seperti ini. Kalau terlalu banyak juga tidak baik. Maka ya Allah, ini hasilnya. Jadi kita berbicara sebenarnya dengan segala ciptaan Allah itu yang disebut dengan Iqra. Maka disitulah dia akan menjadi ulul albab. Ulul albab itu adalah orang gudang dari ilmu ilahi di situ. Ya, nah disitulah terjadi yang dialami oleh Uwais Al-Qarnain juga, ya, karena sudah paham, maka dia tidak merasa penting lagi yang lain, ya. Saya kira tidak ada seorang pun yang sudah mengenal Tuhannya akan merasa senang dan bersenang-senang dengan yang selain dari Allah. Ini perubahan yang sangat luar biasa, ya. Para sahabat juga kita lihat bagaimana rambut mereka kusut, masai, wajah mereka pucat berdebu, ya, lutut mereka ada tanda-tanda karena sujud, banyaknya sujud di malam hari dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka menggigil, ya, takut kepada Allah. Ini yang terjadi, ya. Ini juga yang terjadi kepada sahabat, ya, yang tidak ikut berperang, tiba-tiba dia merasakan bumi ini, jiwanya merasakan sempit. Sempit itu seperti apa? Sempit itu merasa diliputi oleh kewujudan sebenarnya. Ini yang perlu kita rasakan nanti, sehingga kita tidak bisa lari dari kemanapun juga. Ya, ini juga bagaimana dia terdengar orang fudail ini, terdengar orang yang baca Al-Quran. Bilakah orang beriman mau mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, mendengar ayat itu tertusuk hatinya, ya, dia muncul kesadarannya, sehingga dia secara terus-menerus bisa mengingat Allah. Itu fudail. Kemudian ada lagi orang yang malah pingsan, ya, terkejut dengan impaknya itu, ya. Dia sedang meminum arak, malah turun ayat tentang bagaimana kematian akan mendapati seorang itu di mana saja dia berada, serta merta dia tergamang dan kaku, ya, karena dia sedang minum arak, ya. Terus dia terdengar lagi ayat mengenai siksa neraka. Dia membuang segala minuman keras itu. Lalu apa yang terjadi? Dia dengar, ya, seorang membacakan surat Az-Zumar, ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah ataupun keampunan. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dia menjerit, ya, karena tergamang dengan ayat itu.
ya. Dia matanya sudah tajam melihat kebenaran ayat itu, ya. Maka saat itu dia meninggal. Ya, nggak ada masalah gitu kan, hal seperti ini. Nah, dalam hal ini kita ini adalah keterangannya, ya, ini keterangannya, ya. Nah, sekarang kita nanti akan masuk kepada enlightenment-nya seperti apa, mendapatkan gagaran itu, ya. Ini dia, sampai masa tabiat-tabiat dan sifat-sifat kemanusiaannya telah hilang dan dia tinggal seolah-olah hanya roh saja. Kita akan insya Allah bisa merasakan ini dalam proses enlightenment tersebut. Hanya roh saja, hanya jiwa saja kita itu sebenarnya. Nah, ini yang dicari-cari juga oleh orang-orang spiritual kebatinan. Akan dicari-cari juga, mencari dirinya. Siapa diri saya ini? Ya, mau kemana saya? Gitu kan? Mencari diri ini sayangnya kalau tidak ada ilmu juga tidak akan tersasar kemana-mana gitu, ya. Nah, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai. Nanti kita akan merasakan itu, ya. Masuk ke dalam jamaah hamba-hambaku. Artinya apa? Jiwa yang tenang itu adalah jiwa atau jemaah hamba-hamba Allah, ya. Masuklah ke dalam jemaah itu. Orang-orang yang sama keadaannya, ya. Nah, ini dia, ya. Kita lihat tadi apa yang terjadi. Pertama, ya, ingat Allah. Ini dulu yang kita bahas. Ingat Allah, minda ingat kepada Allah. Pada permulaan kita sebutkan tadi hanya Allah saja yang ada, tidak ada apapun bersamanya. Ini yang paling penting. Kita lewati apapun juga. Maksudnya itu, ya. Maka tidak ada Allah, maka di dalam minda kita tidak berupa, tidak berumpama, tidak berhuruf, tidak berwarna, tidak berbunyi. Maha gaib saja. Apa yang terjadi? Maka Allah masuk kita ke sana, di dalam minda kita tidak ada rupa, tidak ada umpama. Nah, baru kalau zikrullah ini kita tumpukan. Nah, kalau kita tumpukan, kita seperti masih berada di luar, ya, di luar, ya. Ada tidak ada rupa, tidak ada umpama, maka kita seperti masih ada di luar. Nah, ini perbedaannya, ya. Maka zikrullah adalah mengingat Allah, maka tumpukan mata hati, maka ingat Allah terus. Itu zikrullah dia, ya. Tetapi beda lagi dengan apa? Dengan vision tadi, beda. Tinggal nanti bagaimana kita menguncinya. Kunci ini sederhana, ya. Kita kunci, ya, naikkan mata hati ke atas, ya. Kemudian kita kunci. Udah, itu udah kunci dia. Udah terkunci seperti ini. Ya, seperti ini kuncinya. Naik aja ke atas. Maka kita tumpukan mata hati kita ke atas tadi. Itu zikrullah sudah. Ya. Nah, itu. Kemudian apa dengan ihsan? Ihsan, pandangan mata hati atau ihsan menghadap kepada wajah yang maha meliputi. Apa yang kita lakukan? Ini yang keadaannya. Ada menghadap, di situ ada terasa. Ya, yang terasa di sini bukan jasad lagi sebenarnya, tetapi adalah roh. Roh dengan mata hati dia. Ini menghadap itu akan menghadap ini, maka kita baru terasa di dalam wajah itu yang meliputi. Sehingga kalau sudah berada di dalam wajah yang meliputi itu, maka kemanapun kita menghadap, apakah ke atas, ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke bawah, kita selalu menghadap kepada wajah yang maha halus itu. Jadi ingatan kita sudah kepada Allah, maka kita naik sedikit kesadaran kita kita berada di dalam wajah, sehingga otomatis kita berada di dalam di dalam wajah itu, karena wajah itu sendiri juga adalah di dalam liputan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perbedaannya, ya. Maka apa yang kita lihat? Ini yang kita lihat. Ini ingat kepada Allah, mata hati kita latih nanti. Bagaimana kita melatih? Ini adalah kita seakan-akan berada di dalam sebuah ruangan, karena kita sudah tahu ruangannya dinafikan, zat-zatnya kemudian dinafikan, maka saat itulah kita akan merasakan kita berada di dalam liputan wajah yang maha meliputi itu, ya. Maka kita akan kemanapun kita melihat, maka akan kita melihat kewujudannya, kewujudan wajah yang meliputi kita. Sekarang sudah ada dua sinkronisasi nih. Yang pertama ingatan kita kepada Allah.
Ciri-cirinya apa? Tidak ada rupa, tidak ada umpama, selesai di situ. Ya, sekarang mata hati kita ya terasa kita menghadap. Nah, menghadap otomatis kita harus berada di dalam. Maka kalau kita berada di dalam, kemanapun kita menghadap ada wajahnya. Nah, kita hanya sedikit saja yang bisa menghadap. Seluas apapun kita menghadap, itu hanya sedikit saja sudah. Ya, kita nggak bisa keluar dari sana soalnya. Ya, walaupun kita naik lagi tinggi-tinggi, setinggi apapun juga, itu masih yang halus sudah. Titik di situ sudah. Nggak akan sampai kita bisa melihat Allah secara keseluruhan, nggak bisa. Nah, itu dia. Ya, itu yang ini ihsan pandangan. Kemudian bagaimana dengan rasakan, ya. Setelah kita merasakan di situ, apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan ini kewujudannya, rasakan dilihatnya, rasakan dikasihinya, rasakan disayanginya, rasakan dirahmatinya. Nah, ini yang kita bisa kita rasa-rasa, ya Allah, kasih sayangmu sangat besar kepada saya, ya Allah. Kita bicara seperti itu, Allah nggak diam. Pasti dibalas oleh dia, tambah diberi rasa itu dia, ya. Nah, ini untuk meningkatkan rasa itu, ya. Ini yang kunci yang sangat bagus, ya. Bahwa rasa itu berhubungan dengan roh, ya. Rasa itu berhubungan dengan roh, ya. Kalau roh itu tetap kita rasakan di dalam dada ini lemah, maka orang yang selalu pusat perhatiannya ke dalam dada, kemudian dia rasakan kasih sayang dan sebagainya, maka dia akan gitu ya, nggak kaget atau ada rasa di sini, ya. Ataupun nanti kalau terasa roh itu naik, maka naiknya itu ini rasa tersekat di sini dia. Kalau kita menggunakan dada roh itu, ya, maka kita nggak menggunakan dada, kita bawa saja ke atas roh ini. Ya, seakan-akan kita bawa, walaupun roh itu masih di bawah, ya, tapi kita bawa, bisa rasa itu bisa bawa ke atas. Bagaimana dia? Kita bawa dia seperti orang yang mau meninggal itu kan gitu, naik rohnya ke atas, dari situ naik ke atas, buka saluran ini, buka saluran itu dah. Membukanya gimana? Sederhana ternyata, tinggal kita kita ini aja sedikit, kita agak ini aja sedikit sini. Terasa dia naik ke atas. Terasa naik ke atas, ya. Kalau sudah terasa naik ke atas, kita nggak perlu turun ke sini lagi, ke dada lagi. Sudah bermain saja. Kalaupun kita berbicara, yang berbicara hanya mulut saja sudah. Jadi semuanya bermain di sini aja, di kepala ke atas saja. Nggak ada lagi di bawah. Di bawah itu lemah, ya, dan banyak gangguan di bawah. Maka di atas saja sudah, di sini sudah nggak ada gangguan lagi. Sini sudah nggak ada gangguan, berkuat di sini, nggak akan kita terpental-pental, nggak akan jatuh lagi di sini, karena di sini berkuat ininya, ya, kondisinya kuat di sini. Kalau di badan kita akan bisa terpental, akan jatuh, berguling-guling dan sebagainya. Ini yang tidak diketahui orang. Nah, setelah itu rasakan, dilihat, rasakan dikasihi, rasakan disayang, rasakan kewujudannya. Tinggal itu saja, ya. Maka setelah itu sinkron, ya. Bagaimana sinkron? Nah, ini sinkron. Sinkron itu seperti ini dia. Ini sudah kita naik, rasa sudah dinaik ke atas tadi, sudah tentram di sini, maka minda kita ingat Allah, mata hati kita sudah melihat wajah yang maha meliputi. Pendengaran kita pun, pendengaran ini seakan-akan pendengaran kita itu kita berada di dalam suatu tempat yang sunyi saja. Begitu saja bunyinya. Bunyi yang lain itu seperti di luar. Nah, itu ya. Walaupun kita masih mendengar suara ini, suara yang lain, tapi di luar suara itu. Nah, ini yang terjadi. Lalu yang sinkronnya seperti ini dia. Jiwa menjadi jiwa. Semua ini ada roh, ada mata hati, ada minda, semua dia menjadi jiwa. Jiwa yang tentram. Maka jiwa ini dia bisa merasakan, menghadap kepada sesuatu yang tiada rupa, tiada umpama. Ini adalah wajah, ya. Kemudian wajah ini merasakan kewujudannya, merasakan dilihatnya, merasakan dikasihi, dirahmatinya. Semuanya ada di sini semua, ya. Dan setelah itu apa yang terjadi?
Nah, ini kalau dilihat dari MRI, keadaan jiwa yang seperti itu, maka di sini dia terpusat di sini. Nah, inilah nanti yang membuat kita bisa merasakan bagaimana naik sejengkal, sehasta, sedepah. Dan ini dia naik, ingatan Allahnya naik ke atas, seperti itu. Ya. Lalu taraf selanjutnya, ini adalah taraf selanjutnya saja ya. Yang tadinya kita ada di dalam, maka tiba-tiba cahaya ya mindai bercahaya, maka ada alam sakinah. Dalil masuk yang tadinya di luar, kita masuk di sana. Nah, ini adalah taraf yang berikutnya. Ini nggak usah kita bahas. Ya, itu saja ininya yang akan kita bahas nanti. Ya, lalu mari kita latih hal seperti itu. Ya, kita latih saja yang tadi. Yang pertama adalah mana tadi? Nah, ini. Bagaimana ingat Allah, bagaimana pandangan mata hati, bagaimana merasakan kewujudan, merasakan dilihat, ya duduk di situ sudah, ya. Nah, maka kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari buka mata, keadaannya sama, ya. Kita baca Al-Quran, keadaannya sama sudah, ya. Apakah kita lagi dalam kehidupan sehari kita berjalan, itulah yang digambar bahwa orang yang sudah seperti itu ingat kepada Allah, maka dia menjunjung ingatan kepada Allah. Nah, ini yang bisa terjadi. Demikian Bang Bayu, nanti akan kita latih adalah bagaimana yang tadi nih enlightenment tadi. Ini yang kita latih. Demikian Bang Bayu materi kita malam ini, dan kita insya Allah latih ya kalau bisa 10 menit. Kalau saya ini 15 menit, mungkin bisa lebih 15 menit, tergantung nanti keadaannya yang dapatkan. Insya Allah. Baik. Terima kasih Pak Deka. Alhamdulillah semuanya. Tadi penjelasan tentang orang yang tercerahkan. Ya, seperti Pak Deka bilang, kita akan berlatih ya Pak Deka ya, tentang ihsan atau enlightenment. Baik, silakan Pak Deka. Ya. Nah, ini kita ke sini dulu. Ya. Sebelum ke sini, ya, mari kita ingat dulu kepada Allah, masukkan dulu ingatan kepada Allah. Tapi kalau yang sudah paham, langsung saja Allah, ya, kemudian langsung juga menafikan semua, ya, nafikan sifat, zat, di balik zat juga ada yang maha halus. Lihat kepada yang maha halus. Lalu yang berikutnya adalah naikkan sedikit, naikkan ada, rasakan kenaikan ruh itu naik ke atas. Naik ke atas, setelah dia seperti terasa di atas, maka disitulah baru dia bersatu, tumpukan, kita berada di dalam. Nah, itu yang sudah paham. Tapi kalau yang belum paham, mari kita perlahan-lahan. Pertama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ingat Allah. Maka untuk ingat Allah, kita hanya butuh satu ilmu. Apa? Sebelum ada apa-apa, hanya Allah saja yang ada. Tidak ada apapun bersamanya. Maka begitu kita ingat Allah, di minda kita langsung kosong. Tidak ada bentuk, tidak ada rupa. Itu yang pertama. Ini adalah tempat berpijak kita yang pertama. Kita lupakan semua rupa, tidak ada umpama. Karena Allah tidak ada umpama, tidak ada rupa. Allah ada di dalam minda kita. Kemudian mata kita naikkan ke atas sedikit. Allah, naikkan mata. Ya, mata hati tumpukan langsung. Kalau mata udah naik ke atas, mata hati bisa langsung tumpukan kepada ingatan Allah tadi. Tumpuk Allah, tumpuk. Sehingga tidak ada ingatan yang lain. Ini tahap pertama. Ingatan Allah itu ada yang sedikit di belakang, ada yang ingatan Allah itu di atas, ada yang di depan, atau ada yang sudah memenuhi ingatan kepala kita, itu bisa. Ya, nah, usahakan ingatan Allah di dalam kepala kita penuh, kepala kita itu penuh dia. Nah,
Mata hati tinggal menumpu, nggak ada yang kayak lagi yang lain. Ingatan Allah. Sudah, mata hati bisa tengokkan ke belakang kepala, mata hati tengokkan ke ubun-ubun, tengokkan ke depan, yang ada hanya ingatan Allah. Ingatan Allah itu tidak ada rupa, tidak ada umpama di dalam minda kita, dalam pikiran kita. Tengokkan kemana saja, di dalam minda kita itu hanya ada ingatan Allah saja. Ada ingatan kepada anak, tebas. Ada ingatan kepada keluarga, tebas dia dengan Allah. Tebas lagi, Allah, tebas. Hanya ada satu ingatan kepada Allah. Kemudian, ya, kita akan masuk kepada penglihatan. Ya, penglihatan bawa gambaran tempat di mana kita berada. Di dalam ruangan, di dalam ruangan. Di luar, nggak apa-apa di luar. Ya, kita berada di luar. Di dalam, nah, berarti kita berada di dalam ruangan. Di dalam tempat. Merasa di dalam. Kita tengok dinding kiri, kanan, atas, lotengnya, di bawah ada lantai, ya. Ke belakang kita lihat ada juga dinding. Kemanapun kita melihat ada dinding. Ya, ingatan tetap Allah kepada Allah, ingatan. Sekarang pandangan, kita bermain dengan pandangan. Lalu kita sudah ada ilmunya. Di balik semua dinding, di balik semua yang kita lihat itu, kita nafikan dia, di baliknya zat. Di baliknya adalah zat. Tidak ada rupa, tidak ada umpama, gelap saja yang ada. Dan dengan selangkah yang berikutnya, di balik zat ada yang maha halus. Lihatlah yang maha halus itu, kita lihat ke atas, ya, maha halus. Kita lihat ke kanan, maha halus. Kita lihat ke kiri, maha halus, wajahnya yang ada. Tidak ada apapun yang lain selain wajahnya. Karena kita sudah nafikan yang lain. Lihatlah ingatan kita kepada Allah. Mata hati kita melihat sedikit diri dia yang kita sebut dengan wajah. Kemanapun kita melihat ada wajahnya. Kita melihat kewujudan dia. Berupa apa? Berupa wajah yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diliputi oleh wajah itu. Pandangan kita diliputi oleh dia. Kemanapun menghadap, yang engkau hadapi adalah wajahnya. Tetapi jangan berhenti. Bukan hanya kita yang melihat dia, ya, bukan mata hati kita yang hanya melihat dia, tetapi sadari kembali bahwa dia pun melihat kita ternyata. Penglihatan dia meliputi semua. Apapun perbuatan kita dilihat oleh dia. Apapun niat kita dilihat oleh dia. Apapun yang terlintas di dalam pikiran kita dilihat oleh dia. Ya Allah. Ya Allah. Baru kita sadar. Apapun perbuatan kita selama ini dia ketahui. Apapun yang kita bicarakan, yang kita niatkan, ternyata dia lihat. Dia ketahui. Ya Allah.
Kau ketahui ternyata ya Allah apa yang saya lakukan, yang aku niatkan. Ya Allah, ya Allah, mau bersembunyi di mana kita dari pandangan ini? Lalu kita coba, ya, kita coba sedikit buka saluran yang menghubungkan antara hidung dengan otak kita. Buka dengan lebih mengkeringetkan sedikit saja kening itu. Buka di situ. Rasakan ada sedikit tenaga yang mengalir dari kerongkongan kita naik ke atas melalui lubang hidung itu. Dia naik ke atas, naik ke dalam minda kita. Lalu seakan-akan kita sudah duduk di dalam minda kita. Kita duduk di sana. Kita rasakan. Ya Allah, ternyata kewujudanmu meliputi segala sesuatu ya Allah. Rasakan diliputi oleh kewujudan itu. Tidak bisa kita menghindar. Tidak bisa kita mengelak. Tidak bisa lari. Karena kita berada di dalam liputannya. Rasakan. Ruh atau jiwa sekarang berada di dalam liputan yang halus. Minda kita ingat kepada Allah. Kemanapun menghadap ada wajahnya. Wajah itu kita rasakan meliputi kita. Wajah itu melihat kita. Tidak ada yang luput dari penglihatan dia. Tidak ada yang luput dari liputan dia. Dan dia juga mengatakan, dia kasih sayang kepada kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang merasakan adalah jiwa. Rasakan kasih sayang itu, rasakan. Jelas kasih sayangnya. Jelas liputannya itu. Ya Allah. Semua hilang. Kecuali hanya liputan wajah yang maha meliputi. Diam di situ. Diam. Duduklah di situ. Kalaupun mau berdoa saja di dalam hati masing-masing. Kalau mau membacakan Al-Fatihah untuk Rasulullah, untuk guru kita dan sebagainya, baca di dalam hati.
Kalaupun ada yang mau membuka mata, silakan buka mata. Rasakan keadaannya sama. Mau buka pun mata, mau tutup pun mata, keadaannya sama saja. Tapi dalam ROC tutup saja mata sudah. Bagi sahabat-sahabat yang sudah merasakan ini, silakan nanti selesai acara ini, duduk kembali, rasakan kembali, duduk kembali, rasakan kembali. Jangan ragu-ragu. Kita sudah diberikan dasar-dasar yang sangat kuat oleh guru kita Ustadz Husain bin Abdul Latif. Jangan ragu lagi, sudah jangan ragu. Ya. Yang dicari-cari orang itu ini, yang dicari orang itu keadaannya seperti ini. Hanya kata guru kita, inilah rumah orang-orang Allah itu ya seperti ini gitu. Maka sahabat-sahabat, singgahlah di rumah guru kita, singgahlah di rumah beliau. Inilah rumah beliau gitu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.